Jadi nanti kalian tahu kemana arah video ini. Dan aku nggak mau terlalu terkonsep biar ini berjalan senatural mungkin. Di awal, aku cuma mau ingatin buat orang-orang yang udah tahu kapasitasnya itu sebenarnya gak ada. Jangan coba-cobalah buat ikut dalam perang apapun. Perang musik, perang menjelek-jelekan nama, perang apapun. Jangan ikut. Jangan ikut-ikutan atau jangan memulai peperangan. Karena kau itu masih kecil kali. Bukan umurmu ya, kau. Karena siapapun kalian yang biasanya coba memulai peperangan ini karena dia butuh dilihat. Biasanya butuh dilihat. Butuh diayomi tapi gak ada orang yang mau mengayomi. Kembali ke pembahasan awal. Kita ngomong tentang MCBH. Money Can Buy Happiness. Ya. Komunitas rap di kota Medan yang aku bangun bersama teman-teman lainnya, bersama abang-abang yang lainnya, yang mimpinya bisa hidup bareng-bareng dari karya. Yang mimpinya bisa hidup bareng-bareng dari karya. Meskipun pada kenyataannya gak semua bisa bekerja, gak semua bisa berkarya ternyata. Tapi aku ikhlas. Gak pernah aku nuntut apapun. Gak pernah ku biarkan orang ngeluarin 1% pun demi kepentingan movement MCBH. Apapun movementnya. Gak pernah ku biarin orang ngeluarin uang 1% pun. MCBH ini kalau ditanya ke aku, kenapa abang bentuk MCBH? Kenapa? Aku pun gak tahu jawabannya kenapa. Kenapa ya aku bentuk MCBH? Simple sebenarnya. Ketulusan aja. Melihat orang-orang yang pengen nge-rap, baru nge-rap, atau pengen lagi nge-rap, itu bisa nge-rap lagi. Dengan alat rekaman yang difasilitasi, video klip yang dibiayai. Gak ada aku ngungkit apapun. Gak ada aku nuntut apapun selain semangat berkarya semuanya. Ini kita buka-bukaan aja. Karena aku udah capek dengar gosip di luar sana. Yang bilang aku menjadikan MCBH sebagai ladang uangku. Padahal apapun enggak. Apalah yang didapat dari MCBH dengan semua kegiatan dan viewers yang kecil itu. Masih lebih besar viewersku ketika aku bikin lagu sendiri daripada 12 orang ini bikin lagu bareng-bareng di dalam satu video klip. Uang apa yang didapat dari hasil video di YouTube yang bawa-bawa MCBH? Dan kau tahu berapa harga atau biaya yang harus dikeluarkan setiap kali MCBH mau bikin video klip? Kau tahu nggak? Biaya apartemen. Apartemennya bukan yang tipe studio 1 kamar anjing. Bukan itu. Ya, biaya apartemen, biaya makan. Kau tahu nggak? Dan itu udah dibuat berapa kali? Biaya ke Brastagi, biaya penginapan, biaya rental sana sini kalau misalnya kita kekurangan. Kau tahu nggak? Nggak tahu kan? Kau pernah nggak berkorban kayak gitu? Nggak pernah, bangsat. Gak pernah anjing ya. Oh ya bangsat ya, aku baru ingat satu hal. Sekali lagi nih, aku kasih tahu sama kau, kenapa kau gak akan pernah bisa ngelakuin apa yang kulakuin, dan ku jamin gak akan pernah mau ngorbanin apa yang udah aku korbanin. Jadi ku ingatin, kau jaga mulutmu, jangan kau asal bicara di atas semua kekosongan otakmu. Kenapa aku bilang sekali lagi? Karena aku, biar kalian semua tahu, aku pernah sampai ngejual MacBook seri terbaru yang baru aja ku beli, belum sampai berapa bulan gitu, belum sampai sebulan, yang baru aja ku beli dan harus kejual. Demi apa?
Demi kepentingan pergerakan MCBH, kau gak akan mungkin mau ngelakuin itu. Jadi tutup mulutmu di atas semua kekosongan otakmu. Jangan biarkan mulutmu itu bikin orang lain tahu kalau kau kosong gitu. Kalau kau juga tolol, kalau kau juga nggak apa ya, nggak ada isinya. Terus kau pikir itu uang siapa? Kalau bukan uangku, hah? Terus dari mana? Ladang uangnya dari mana? Dari mana ladang uangnya? Gak ada yang bisa buktikan kok. MCBH aku jadikan ladang uang. Ngapain? Berapa kali aku bilang sama anak MCBH kok? Kalau nanti MCBH ini udah dapat bulanan, apa yang bisa kau lakukan selain nge-rap? Apa yang bisa kau lakukan selain nge-rap? Karena kalau cuma untuk nge-rap aja aku gak butuh kau. Aku pun bisa sendiri. Dan di luar sana masih banyak orang jago yang nge-rap. Gak ada, yang kalian lakuin itu belum seberapa kok. Belum seberapa. Jadi jangan nuntut apapun. Jangan nuntut apapun kalau kerja masih dikit. Ya, udah aku bilang, aku sayang kali sama MCBH ini. Makanya gak pernah, sekalipun aku ngungkit sana, ngungkit sini, perhitungan ini, perhitungan itu, gak pernah. Cuman kalau ada omongan kayak gini, dan kalau ternyata ada yang gak speak up, itu aneh. Masa tunggu aku dulu yang speak up? Karena kemarin-kemarin kalau seandainya aku speak up, itu baru namanya nuntut. Itu baru namanya perhitungan. Ini enggak. Tunggu udah kayak gini dulu, akhirnya aku speak up. Ini enggak nuntut kok, enggak ada. Aku udah hilang. Ku bilang berapa kali sama Angga, sama Bang Eri, ku bilang, anjing, kalau ujung-ujungnya semangat MCBH kayak gini menurun, karena segala macam bentuk pikiran yang berputar di otak masing-masing, yang mungkin vibe-nya negatif. Kalau ujung-ujungnya kayak gini semangat MCBH ini, mending kemarin aku punya uang, aku beli mobil lagi dan lagi. Berapa puluh juta itu habis. Mending aku beli mobil, mending aku mabuk-mabukan. Atau mungkin aku buka warkop kali. Pernah kok kita buka-bukaan waktu kita buka bersama kemarin. Pernah. Aku, Bang Iqbal, Bang Eri itu pernah buka-bukaan ketika mereka penasaran, dan itu wajar ya menurutku ya. Itu pertanyaan wajar. Aku kasih lihat pendapatan hasil dari video klip yang pada saat itu udah kita buat sama-sama. Dan pada kenyataannya tidak juga sama sekali bisa mengembalikan biaya produksi yang udah keluar. Bahkan untuk satu video klip itu. Tidak sama sekali bisa mengembalikannya. Terus, ladang uang dari mana yang kalian maksud? Hah? Baik itu volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 bahkan. Uang yang dikeluarkan lebih besar daripada apa yang didapatkan. Khusus untuk video klip MCBH. Terus apa orang gak mikir-mikir dari mana biaya listriknya? Hah? Gak mikir dari mana uang biaya video klipnya? Gak mikir sama sekali. Kemudian muncul berita tentang MCBH aku jadikan ladang uang. Enggak, bangsa. MCBH itu proyek bakar uang. Bukan tempat aku ngasilin uang. Jadi, aneh sebenarnya. Ada orang yang ngomong kayak gitu. Ketika aku udah habis-habisan di MCBH. Misalnya nih, ditanya ke anak-anak MCBH. Ketika aku udah habis-habisan ke MCBH, terus muncul gosip kayak gitu, akhirnya mereka terpengaruh. Sekarang balik kutanya lah. Aku udah kasih nih ke MCBH. Komunitas ataupun label kita bareng-bareng. Aku udah kasih nih. Tenaga, pikiran, materi. Aku balikin ya. MCBH bisa ngasih apa ke aku? Ada nggak? Ngasih semangat aja enggak? Kasih tahu aku contoh semangat dari anak-anak muda biasanya aja enggak? Aku terus yang semangat.
Aku yang nyemangatin semuanya. Siapa yang berani ngaku-ngaku kalau ada orang yang nyemangatin aku? Hah? Aku yang nyemangatin semuanya. Kalau aku gak semangat, yang nyemangatin aku siapa? Kan gitu. Sebenarnya ini bukan gak terima sama anak-anak MCBH-nya, enggak. Aku cuma gak terima sama gosip-gosip anjing, gosip-gosip murahan, gosip-gosip sampah yang berkeliaran. Tapi gak satupun anak MCBH bisa speak up soal itu. Ya, gak ada komunitas yang lebih baik dari MCBH di kota Medan ini. Kujamin itu. Kujamin 100% gak ada komunitas yang lebih baik dari MCBH. Kenapa aku bilang? Yang pertama, setiap kali MCBH ngumpul, apalagi kemarin-kemarin, gak ada satu orang pun yang kubiarkan ngeluarin uang untuk bayar bill masing-masing ataupun bayarin semua. Gak ada satu orang pun yang kubiarin ngeluarin uang untuk bayar bill. Setiap kali MCBH ngumpul, entah itu lengkap ataupun cuma 50% doang, atau bahkan cuma bertiga, berempat, berlima, selalu aku yang bayar, bangsat ya. Aku yang bayar. Supaya apa? Supaya semua senang ada di MCBH. Ada gunanya. Oh, bahkan untuk kesenanganku pun, walaupun kerjaku gak seberapa, minimal nongkrongku selamat. Itu fungsinya. Aku udah berapa kali berkomunitas rap di kota Medan ini khususnya. Pindah sana, pindah ke sini. Aku tahu buruk-buruknya, aku tahu apa yang tidak menyenangkan. Jadi ketika aku bangun komunitas, gak mungkin ku masukkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu ke komunitas yang ku bangun. Salah satunya, kenapa MCB adalah komunitas terhebat, ternyaman di kota Medan ini itu. Nongkrong pun dibiayai. Itulah kenapa para mulut-mulut sampah ini harus berhenti berpikir, harus berhenti bicara. Karena mereka tidak bisa dan tidak mampu berpikir sedetail dari caraku berpikir. Peduli sebesar rasa peduliku terhadap sesama, teman, ataupun komunitas. Dan aku yakin, kalaupun kau berkomunitas, komunitasmu gak lebih baik dari MCBH. Kau harus ngeluarin uangmu kan untuk biaya nongkrong komunitas. Ibaratnya di satu komunitas tuh gak ada yang peduli kau punya gak ada yang peduli kau sanggup bayar atau enggak ketika lagi nongkrong. Entah itu orang yang kau anggap ketua, gak ada yang peduli juga. Dan kalaupun dibayarin paling 1-2 orang, gak semua. Tapi MCBH semua. Ya, bukan karena aku anggap teman-teman yang lain itu miskin, enggak. Bukan karena aku anggap teman-teman yang lain gak sanggup bayar, enggak. Ada kok banyak yang bisa bayar. Cuman supaya, sedetail ini aku mikirnya, supaya orang-orang tidak merasa diberatkan ketika bergabung di MCBH. Jadi ibaratnya gini, biar aku yang nanggung semua rasa sakitnya, biar aku yang nanggung semua kerugiannya. Kalian semangat aja, kalian tenang aja. Gitu, simple. Makanya, aduh anjing, sampah kali manusia-manusia kecil ini. Tadinya aku gak mau ngungkit, tapi karena gak ada yang mau speak up, dan sampai akhirnya muncul statement-statement yang bilang MCBH aku jadikan ladang uangku. Gak ada, itu bangsat. MCBH tempat aku bakar uang. Ada lagi yang bilang, ngapain kalian mau di MCBH? Mending kalian pindah ke sana, mending kalian pindah ke sini. Coba lihat ini. Di sana dia sering dapat panggungan. Nama dia naik. Oke, tahu ya. MCBH tidak pernah kuajarkan untuk mencari panggung. MCBH selalu kutekankan untuk mencari uang. Selamat dari karya-karyanya nanti. MCBH kuajarkan untuk cara cari uang dari karya, bukan cara manggung dari karya. Karena ada berapa banyak musisi, khususnya di kota Medan ini, dari dulu manggung dari dulu, gak kaya-kaya. Gak usah pura-pura gak tahu lah kita semua. Dari dulu manggung gak kaya-kaya.
Ujung-ujungnya apa? Berhenti jadi musisi. Salah siapa? Salah musiknya, salah genrenya, salah circle-nya. Enggak, salah isi otaknya. MCB aku ajarkan untuk cari uang, bukan untuk cari panggung. Jadi mereka harus tahu dulu. Lebih capek menjadikan karya berubah wujudnya jadi uang daripada karya berubah wujudnya jadi panggung. Lebih capek cari uang daripada cari panggung. Cari panggung gampang, jilat aja kita, apa susahnya? Cari uang bisa gue jilat rupanya. Gak bisa men. Ya, jadi jangan heran kalau MCBA jarang manggung, jangan heran kalau Lilio Indonesia jarang manggung. Karena aku gak peduli sama panggung, aku peduli sama uang. Karena uang lebih bisa bikin kita berbuat kebaikan untuk sesama daripada manggung. Manggung gak ada duitnya. Siapa bilang manggung gak ada duitnya? Di Medan ya. Di Medan. Kalau di Medan manggung gak ada duitnya, ngapain musisi Medan capek-capek ke ibu kota hanya demi naikkan nama? Mending di Medan aja. Udah makan kok. Tapi ya itu, namanya kita manusia. Sekalipun kita harapannya dan yang kita tekankan adalah cara cari uang. Ya, kita punya isi otak masing-masing, kita punya kepribadian masing-masing yang mungkin ada hal-hal tertentu yang gak bisa kita ubah. Contohnya kemalesan, tingkat kekreativitasan, dan hal-hal semacamnya. Jadi, gak semua orang di MCBH ini berhasil ngedapatin uang dari dari karya. Hanya beberapa yang berhasil ngedapatin uang dari karya. Di MCBH ini ada orang yang udah berhasil ngedapatin uang lewat karyanya. Ini jujur-jujuran aja. Gak semua orang kok dapat uang dari MCBH. Karena aku gak tolol juga mau bakar uang demi mereka yang aku tahu masih setengah-setengah untuk nyebur, untuk basah sekalian itu masih setengah-setengah gitu. Bukan mereka orang jahat, enggak. Aku enggak bilang mereka jahat. Mungkin ada aktivitas yang enggak bisa bikin mereka total di sini. Tapi ya itu, ada tindakan, ya ada risiko, kan gitu. Dan aku orang yang enggak pernah enggak nepatin janjiku. Setiap siapapun yang mau konsisten berkonten ria atau bikin lagu di MCBH tanpa rasa malas dan menunjukkan sikap perubahannya, pasti dapat uang. Ada kok beberapa orang yang di MCBH ini yang setiap bulan dapat uang dari MCBH. Potong kuping gue ini kalau nggak ada. Suruh mereka ngaku, tanya aja. Bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong siapa orang-orangnya, suruh mereka ngaku. Misalnya ada anak MCBH yang nonton nih. Tanya, siapa yang dapat uang bulanan dari MCBH? Ada. Gak semua karena aku gak tolong. Ya. Dan yang gak dapat duit bukan berarti mereka orang jahat, enggak. Tapi aku masih pengen ngelihat keseriusan mereka di MCBH ini. Itu ingat ya, MCBH tidak kuajarkan untuk manggung, untuk cari panggung. MCBH kuajarkan untuk cara cari duit. Karena lebih bagus tidak manggung daripada tidak makan. Manggung bukan ukuran dari kesuksesan orang, dari kesuksesan musisi. Enggak. Ada berapa banyak sih yang jadi gembel? 10.000 panggungannya zaman dulu. Lihat ujung-ujungnya. Jadi gembel. Kalaupun gak jadi gembel ya gitu terus. Kita gak usah munafik lah, kita semua pengen kaya. Gak ada yang pengen hidup sederhana. Bangsat, gak ada yang pengen hidup sederhana. Hah? Sok-sokan hidup sederhana dikasih iPhone 14 sama Android apapun mereknya, pasti kalian milih iPhone 14. Masa banyak gaya. Ya, panggungan bukan ukuran dari kesuksesan. Jangan mau ditolol-tololin lah. Terus juga ada yang bilang, ngapain sama si Lilio? Dia kan banyak
musuhnya gitu. Pertanyaannya adalah, kalian aja kuanggap belum pantas jadi musuhku. Terus kalian cerita ke orang kalau kalian adalah musuhku, atau bahkan orang-orang yang kalian kenal itu adalah musuhku. Enggak, bangsat. Enggak. Kayak mana ya? Jahat gak sih kalau misalnya aku bilang kita nggak imbang gitu loh. Dari cara kita berproses dalam berkarya aja kita nggak imbang. Kok nggak bisa nggak tidur 3 hari demi berkarya? Aku bisa, bangsat. Aku bisa. Aku bisa bikin beat. Sekaligus aku bisa recording, aku bisa mixing, mastering, aku bisa bikin lirik. Orang tahu lirikku secanggih apa, bangsat ya. Aku bisa ngapain ya? Semuanya aku bisa ngedit video klip, edit film, aku bisa take video sinematik ataupun gak sinematik, atau apapun itu. Aku bisa semuanya, bangsat. Terus kok bisa apa? Kita gak imbang. Asli kita gak imbang. Beneran, ini bukan apa ya? Ya anggaplah ini bragging, tapi ini menurut aku, ya kalau ada orang yang bilang ini flexing, ya flexing anjing, bener. Tapi ini positif untuk mematikan mulut-mulut sampah dari anak-anak muda yang ada di kota ini. Malulah kau, sumpah lu, malulah kau. Kau tuh kecil kali kan, ya. Kenapa kau mau sama Lilio? Dia kan banyak musuhnya. Pertanyaannya siapa ya musuhku? Ada gak orang yang datang-datang sama kalian terus bilang aku musuh Lilio gitu? Ada gak ya? Kalaupun mereka nganggap selek atau diam-diaman sama dengan musuh, ya itu berarti asumsi kalian sendiri gitu. Cuman kalaupun ada musuhku, kenapa rupanya? Welcome to hip hop. Ya kan? Hip hop ya memang harus ada musuh. Dari luar negeri sana juga hip hop udah musuh-musuhan, mengkotak-kotakan. Mungkin caranya aja yang beda. Musuh-musuhan. Terus kenapa? Aku jalan sendiri. Nih ya, ini udah aku bilang nih, aku jalan sendirian nih. Ya, ini orang rame-rame nih. Entah komunitas manapun, aku gak ngerti datangnya dari mana. Ini orang rame-rame. Kalau memang aku gak ada apa-apanya, di antara semua orang rame-rame nih, pasti aku hilang. Ya kan? Pasti aku lenyap nih. Tapi karena mereka tahu, mereka menganggap aku punya power dalam hal-hal apapun ya, dalam hal tertentu yang ada di dalam pikiran mereka, karena aku punya power, akhirnya apa? Meresahkan orang yang rame-rame ini. Ya, meresahkan orang yang rame-rame ini. Ngerasa terganggu pergerakannya, merasa terganggu isi pikirannya, merasa terganggu segala tipu dayanya. Karena apa? Coba. Karena mereka menganggap aku punya power. Mereka loh yang nganggap aku punya power. Makanya aku sendirian, mereka rame-rame. Ketika mereka ngumpul, aku diomongin. Gokil gak tuh? Sementara aku sendirian, kalau nongkrong sama orang, aku gak pernah ngomongin siapapun. Tapi aku diomongin. Sendirian, diomongin rame-rame. Sekeren apa itu? Terus kalau misalnya aku orang lain nih ngelihat, oh ada Lilio sendiri, nih rame-rame nih. Lilio sendiri move on-nya gak mati-mati nih. Karyanya gak pernah redup. Aku harus ikut yang mana ya? Kalau aku jadi kau, aku ikut Lilio, tau gak? Karena aku pengen tahu apa sih rahasianya, apa formulanya. Gak akan aku ikut rame-rame nih. Jadi kau masih kecil kali untuk jadi musuhku, untuk ngebenci aku, untuk apa ya? Untuk menyebar segala macam bentuk gosip, segala macam bentuk cerita demi menjatuhkanku. Kau masih kecil kali, sumpah kau masih kecil kali. Ya. Yang tahu seberapa gila aku berkarya, seberapa semangat aku berkarya, mungkin teman-teman lamaku, saudara-saudaraku yang lama. Mereka tahu seberapa gila aku berkarya dan seberapa besar ambisiku untuk selalu menang dalam kompetisi apapun. Kompetisi berkarya, kompetisi semangat, kompetisi apa ya? Kompetisi nulis lirik. Ya, teman-teman lamaku, sahabat-sahabat lamaku, saudara-saudara lamaku, keluarga lamaku.
tahu kok seberapa gila ambisiku untuk selalu menang. Mungkin itu yang bikin kami agak jauh sekarang, karena setiap manusia mungkin berubah dan itu nggak bisa nggak bisa kita bendung lah, nggak bisa kita bendung. Tapi aku sayang sama mereka, sama abang-abanganku dulu, sama teman-temanku dulu. Sayang. Menurut aku kami jauh juga bukan karena nggak saling sayang kok, tapi karena memang ternyata cara kita udah beda. Udah gitu doang, gak usah dibesar-besarin gitu, gak usah dilebay-lebaykan juga. Terus apa lagi ya? Ya mungkin ada banyak orang yang sakit hati karena akhirnya yang pertama gagal masuk MCBH, ya kan? Atau gagal berkarya bareng-bareng sama Lilio. Banyak yang sakit hati. Bukan karena aku nganggap aku sehebat itu ya, cuman ya kalau mereka ngegosip di luar sana berarti mereka sakit hati dong, karena gagal berkarya bareng-bareng sama Lilio Indonesia, ya gak? Jadi kalau ada orang-orang yang menjanjikan angin-angin surga, mending kalian ikut si ini aja, ikut si itu aja gitu. Ya nggak apa-apa, silakan nikmati, silakan pindah ke komunitas manapun, dan memang hak kalian untuk membanding-bandingkannya. Tapi kalau udah pergi, jangan pernah balik lagi, ya kan? Buktikan semua omonganku. Apakah mereka menanggung semua biaya nongkrong kalian setiap hari? Setiap kali nongkrong. Apakah mereka menanggung semua biaya rekaman kalian, biaya listrik kalian? Apakah mereka menanggung semua biaya video klip kalian? Enggak, anjing. Kalian malah dijadikan ladang uang mereka untuk bayar uang studio, untuk bayar uang video klip. Dan mereka menjadikan kalian penonton yang kalau mereka perform, kalian cuma hands up doang di bawah. Aduh. Ada orang yang gak sukses dari hip hop, ada orang yang gak sukses dari rap, ada orang yang gak sukses dari musik. Mencoba-coba untuk menjatuhkan orang yang sayangnya udah sukses dari musik rap. Kasih lihat samaku, kasih tunjuk samaku, siapa orang satu-satunya rapper yang benar-benar dari rap atau dari musik bisa beli mobil, bisa beli rumah. Oh jelas, siapa yang nggak tahu, ya kan? Di mobilku itu dulu tulisannya di belakang ada stiker bertuliskan Hip Hop Save My Life. Hip Hop menyelamatkan hidupku. Jadi bukan cuma bacot doang. Kau pikir aku kerja apa bangsa? Aku pernah kerja kantoran di kota Medan nih. 4 bulan. Kau pikir 4 bulan bisa beli mobil? Kau pikir 4 bulan bisa beli rumah sekaligus? Mana bisa. Tapi apa pekerjaan yang gak pernah aku buat berhenti, yang gak pernah vakum? Hip Hop, rap, musik. Rumah ada rumahku. Kau tanya sama developernya di Kuala Bekala. Kau tanya sendiri. Keluarga aku masih hidup. Kau tanya, itu real apa enggak? Dan ini public. Aku bilang malu kalau nipu. Apalagi ya? Bentar lagi juga aku mau beli mobil lagi. 1 lagi. Tanya aja Bang Heri. Bentar lagi kau tunggu, ya. 2 kali beli mobil. Pekerjaanku cuma hip hop, rap, rekaman, jual beat, jual lirik, mixing mastering lagu orang. Siapa rapper di kota Medan ini yang kayak gitu? Ada? Gak ada. Ya, beli iPhone, komputer, apalagi biaya listrik. Dan siapa di kota Medan ini yang rela dan sanggup dan mau menyewa 1 tempat seharga 1.800.000 hanya untuk studio. 1.800.000 hanya untuk studio, tempat tidur-tiduran, tempat ngumpul, tempat ngonten, tempat rekaman. 1.800.000. Siapa
rapper Medan yang rela mengeluarkan uang segitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuman Lilio dan demi MCBH. Dan kau tahu. Jadi jaga mulutmu. Yang bilang ikut Lilio gak sukses. Ya bangsat. Masalah sukses gak mungkin kau suruh orang 2 bulan masuk MCBH terus dia bisa langsung beli mobil, terus dia bisa langsung beli motor. Gak mungkin lah bangsat. Jadi semua omongan-omongan itu sebenarnya karena kalian sakit hati aja, gak punya landasan yang penting sebenarnya. Cuman jadi bahan gibah doang di tongkrongan gitu. Apa ya? Anjing. Untuk studio aja 1.800.000 loh. Kurasa gajimu pun cuman 2 juta kalau kerja kantoran. Atau mungkin 3 juta. Kalau gajimu 3 juta di kantoran, ya, lebih dari 50% uangmu habis hanya untuk bayar studio ini. Dan ketika kau nongkrong, kau ngomongin orang yang dia udah sukses dari musik, sementara kau nggak bisa gitu loh. Sementara kau nggak bisa. Bukan gara-gara kau manggung terus uang kau lebih banyak dari aku. Enggak. Siapa yang nggak tahu? Hah? Biaya manggung siapa yang nggak tahu? Udah aku bilang manggung gampang, tinggal menjilat. Tinggal bagus-bagus aja sama orang. Tapi cari duit, ngejilat nggak bisa bos. Jadi harus banyak tahu diri lah daripada kita ngomongin orang yang lebih sukses dari kita, yang lebih yang perjalanannya lebih banyak, yang pengorbanannya lebih banyak daripada kita atau kalian ngomongin itu. Mendingan kalian kumpulin tenaga untuk sering-sering begadang aja. Biar bisa lebih banyak lagi berkarya, lebih banyak lagi berpikir, lebih banyak lagi mencerna dunia digital ini. Daripada kalian habis tenaga gitu, daripada kalian sibuk kali mulut yang gak seberapa itu meracuni isi pikiran orang. Ya kan? Kok racuni orang supaya jauh dari aku, supaya keluar dari MCBH? Oh, aku gak masalah, karena MCBH kan tempat aku bakar duit. Aku gak masalah, cuman masalahnya orang ini yang kasihan. Udah ngedengar kata-katamu, hidupnya pun gak selamat juga gitu. Kok kan gak bisa tanggung jawab, bangsat. Jadi kok ngapain banyak kali cerita? Mending kau perkaya aja dirimu sendiri. Kau ganti motormu, motor yang dari orang tuamu itu kau ganti, kau beli baru, atau kau upgrade gitu jadi mobil, ya kan? Nah, kau pasang AC di studiomu supaya orang kalau ke studiomu itu gak kepanasan karena studiomu bermodalkan kipas angin. Kau pasang AC. Ya. Udahlah, stop. Gak ada guna kalian ngomongin aku. Karena planningku dan caraku untuk nge-safety, untuk bikin hidupku safety, itu udah jauh berpuluh-puluh atau beratus-ratusan kali lipat dari cara kau berpikir. Jadi percuma kau ngomongin aku, percuma kau kasih ide ke aku, karena bukti dari semangatmu itu gak ada yang bisa nandingin dari apa yang aku lakuin. Karena aku gak pernah tahu proyek rahasia apa aja yang udah aku buat, proyek rahasia apa aja yang udah aku bantu orang-orang, dan kau gak tahu berapa harga lirikku kujual ke beberapa musisi. Jadi mending perkaya dirimu sendiri, kasihani orang tuamu. Karena ngomongin aku juga gak akan bikin kau kaya. Yang ada malah bikin kau kena mental. Dan insecure mungkin. Tahu diri lah bos. Please, tahu diri. Jangan bikin anak muda Medan itu vibe-nya gini-gini doang. Jangan bikin Medan anak mudanya jadi toksik dalam hal berkarya, dalam hal berproses. Jangan. Lagian kok gak berpengaruh apapun kok. Dan aku bikin video ini juga untuk
ketika ada orang yang ngomong gitu, nah tonton aja video ini, nah gitu ya, gitu. Jadi untuk anak-anak MCBH, aku yakin kok kalian tetap semangat. Tapi apapun isi pikiran kalian, abang-abangku, teman-temanku, adik-adikku, apapun isi pikiran kalian, percayalah, aku satu-satunya orang yang setiap hari mikirin nasib kalian, yang setiap hari mutar otak gimana caranya ini makin besar, yang setiap hari ngumpulin duit gimana caranya ini tetap jalan, yang setiap hari mikir gimana caranya bawa kalian ke Jakarta nanti. Makasih banyak. Oh ya, terakhir, buat orang-orang yang ngomong apapun lah hal buruk-buruk itu, jangan ajarin aku tentang hip hop, jangan ajarin aku tentang caranya berkarya, tentang caranya terkenal, dan tentang caranya sukses. Karena dari semua yang aku bilang tadi, tentang apapun yang udah aku beli, tentang apapun yang udah aku dapat, tentang apapun yang udah aku korbankan, kalian gak akan pernah bisa bikin itu dan ngedapatin itu semua. Dan kalian harusnya ngaca kalian hidup dari mana kalau kalian gak hidup dari hip hop. Dan bahkan kalaupun kalian hidup dari hip hop tapi gak lebih kaya dari aku, mending kau diam, sumpah kau. Mending kau diam, bagus-bagus aja berkarya. Kau jilati aja pantat orang di luar sana supaya uangmu banyak. Kalau memang ngejilat untuk dapetin panggung itu lebih berguna untukmu, ya. Udah, mending kau diam, sumpah. Oke? Bye.